Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya yang berupa nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita dapat merasakan bulan yang penuh keberkahan ini yaitu bulan Ramadan. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas jasa beliau kita dapat dibawa dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan menuju zaman Islamiyah yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah lebih baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para mu'arikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Bumi tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan akan meningkat sedemikian rupa hingga menjadi buah cerita tentang keimanan, menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Sungguh, suatu riwayat penuh pesona, riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik. Sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin, ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi corak pribadi manakah? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan umumnya. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta agama yang dibawanya. Maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu, karena walaupun usianya masih belia, tetap ia menjadi bunga majelis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umar, menjadi daya pemikat dan pembuka jalan pemecah masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan segerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arkom bin Abil Arkom. Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arkom menyertai rombongan itu. Di tempat di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadat kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untayan kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru, dan serasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang,
dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak, hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai, tak ubah bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dan ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Hunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuasaan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah. Sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Kebetulan, seorang yang bernama Utsman bin Talhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain, dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya, serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya, dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan itu. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhalanya dengan jalan lain. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyi. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habasyi melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muslimin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Baik di Habasyi ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mus'ab di setiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak yang dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi, Tuhannya yang maha akbar. Pada suatu hari ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum masuk Islam. Tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan mengemburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta, kasih, dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya
merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut beroleh kutukan daripadanya, walau anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habasyi. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan. Tak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab mengucapkan selamat berpisah dengan menangis pula. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan luar biasa dalam kefakiran pihak ibunya. Sebaliknya, kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan dari pihak anak ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, telah telah anak anda sampaikan nasihat kepada bunda dan anak anda menaruh kasihan kepada bunda, karena itu saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan murka dan naik darah ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak dan buah pikiranku tak akan diindahkan orang lagi." Demikian Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda ganteng itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Sehari makan dan beberapa hari menderita lapar. Tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuan nur ilahi telah merubah dirinya menjadi seorang manusia lain, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumalah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerang ketiga kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti, ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran usai, Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Berkata Habbah ibnu Urad, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharap keridhoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia, sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah ke bagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput izikir. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk tutup kainnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu,
Tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandangan sayu ke arah Medan serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, sabdanya, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu, wahai Mus'ab. Salam atasmu sekalian, wahai para syuhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.